Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagak dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam, malam tanggal 27 Rajab merupakan malam Isra Miraj. Malam di mana Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra, yaitu dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian melakukan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi ada dua perjalanan. Nah, salah satu hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah ujian bagi keimanan. Ya, apakah seseorang itu beriman atau kufur? Ya, dan eh, subhanallah, pada saat itu musuh-musuh umat Islam, misalnya kaum Quraisy, merasa senang karena mereka berpikir akhirnya eh, kita semua ini bisa melihat bahwa Muhammad SAW adalah orang yang tidak sehat akalnya, nauzubillah. Ya, karena mereka melihat tidak mungkin ya seseorang dalam satu malam bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ya, dalam satu malam. Bahkan bantalnya masih hangat. Mereka tidak percaya dan yakin ini sudah tidak masuk akal. Sudah hilang akalnya Muhammad SAW. Nah, mereka senang. Kemudian di pihak kaum muslim mulai tergetar juga imannya. Sampaikan banyak sebetulnya pada saat itu umat Islam yang keluar dari Islam di Mekah ini. Perlu diingat, saat Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, hanya 100 orang bersama beliau, umat Islam pada saat itu. Ya, yang ada di Mekah secara terang-terangan kemudian berhijrah ke Madinah, 100 orang. Ya. Nah, banyak yang uh, di dalam ujian itu gagal. Ya, mereka menjadi kufur. Kemudian yang terkenal tentunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Beliau memperoleh gelar As-Siddiqnya pada saat itu karena pada saat itu beliau merupakan salah seorang yang disebutkan tidak berkerut keningnya, ya, percaya ya dengan kejadian Isra Mi'raj tersebut. Kalau seseorang salah mengatakannya, maka itu benar. Beliau mengatakannya demikian radhiyallahu anhu. Nah, tanyanya sekarang dalam kajian kita Tazkiyatun Nafs, apakah arti kufur? Ya, di dalam bahasa Inggris, kufur itu sering diterjemahkan sebagai unbelief, ya, atau kadang-kadang juga disbelief, ya. Padahal disbelief itu eh, dalam bahasa Inggris juga berarti too much to believe, ya. Tetapi kita mungkin dalam kajian Tazkiyatun Nafs ini akan melihatnya dari sisi pertanyaannya. Apakah bangsa Quraisy pada saat itu kufur? Apakah mereka tidak percaya kepada Allah? Nah, dalam Al-Quran disebutkan mereka percaya terhadap Allah. Sayakunallah. Pada saat ditanya siapa menciptakan langit bumi, mereka menyebutkan Allah. Jadi sebenarnya apa arti kufur itu? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, juga adik-adik sekalian, kufur dalam Islam tidak hanya tidak percaya kepada Allah. Atau dalam arti iman, sebaliknya ya, iman tidak hanya percaya kepada Allah. Kalau hanya percaya kepada Allah, banyak yang percaya dengan adanya Allah. Tetapi iman itu percaya dan kemudian apa agama kita? Islam, yang artinya submission, ya. Jadi tidak hanya percaya tetapi menyerahkan diri kepada Allah, pada perintah Allah, ya. Nah, di sini bangsa Quraisy ini mereka ada mereka kufur, ya, karena mereka tentunya ada juga yang percaya kepada eh, Tuhan-Tuhan lain selain Allah, ya. Jadi mereka menduakan syirik. Dan juga kemudian yang dalam kebahasan kita kali ini adalah mereka
tidak tunduk pada Allah. Mereka percaya, tapi tidak tunduk. Nah, makanya di sini dalam kajian Tazkiyatun Nafs ini, kufur dari perspektif Islam merupakan penyakit hati. Kenapa? Karena kufur atau iman dalam lawan katanya tidak hanya percaya, tetapi tunduk. Ya, makanya beriman itu merupakan sesuatu sifat yang baik karena tidak hanya percaya tetapi tunduk. Hati kita tunduk. Ya, seperti orang sujud, kemudian bersujud ya dari mulai sholat, ruku, kemudian sujud tunduk. Ya demikian. Makanya kufur, Rasulullah SAW dan juga para ulama menyebutkan merupakan penyakit hati yang paling berat. Kufur merupakan penyakit hati yang paling berat. Ya, kufur itu karena mereka tidak tunduk kepada perintah Allah. Percaya saja tidak cukup, harus tunduk. Itu salah satu eh, alasan mengapa kufur itu merupakan salah satu penyakit hati. Karena eh, sudah diberikan akal untuk percaya, tetapi hatinya tidak tunduk. Sudah diberikan akal untuk percaya, tetapi hatinya tidak tunduk. Demikian mengapa kufur itu merupakan salah satu penyakit hati dan merupakan penyakit hati yang paling berat. Kemudian bagaimana cara menghilangkannya? Ya, tadi kita sudah membahas apa itu kufur. Ya, kufur bisa berarti percaya tetapi tidak tunduk. Sekarang bagaimana cara kita menghilangkan kufur? Pertama tentunya kita harus mempelajari akidah kita ya. Nah, kalau kita melihat surat-surat Al-Quran yang makkiyah, jadi sebelum hijrah, itu sangat kental dengan akidah. Ya. Pelajari akidah Islam. Akidah umat Islam banyak buku akidah itu hanya pendek sebetulnya. Akidah Islam itu tidak berbelit-belit, sangat straightforward, ya, sangat simpel untuk menjelaskan. Pelajari. Kalau tidak tahu, belajar pada yang tahu. Ya. Kemudian diulang. Jangan hanya belajar sekali terus tidak dibaca lagi, diulang setiap tahun diulang. Belajar akidah tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang kita lakukan sekarang ini dalam konteks tazkiyatun nafs. Ya, belajar tazkiyatun nafs, penyucian hati. Karena pertama kita harus tahu apa penyakit hati, apa tanda-tandanya, dan bagaimana cara menghilangkannya. Kalau kita ingat lagi tadi ya, pada masa sebelum hijrah di Makkah, itu syariah Islam itu hanya simpel sekali. Ya, belum ada sebetulnya perintah sholat baru turun pada saat sholat 5 waktu turun pada saat Isra Mi'raj ini. Ya, dan Isra Mi'raj ini adalah pada saat sebelum hijrah, ya, tak lama sebelum hijrah. Jadi pada saat 13 tahun di Makkah ini, masa Rasulullah SAW di Makkah 13 tahun, mayoritas adalah memperkuat akidah dan tazkiyatun nafs. Memperkuat akidah dan tazkiyatun nafs dalam masa 13 tahun ini. Dan surat-surat yang makkiyah dalam Al-Quran juga surat sangat kental dengan akidah dan tazkiyatun nafs. Ya. Dan makanya di sini yang ketiga, dalam rangka menghilangkan kufur ini adalah kita harus berteman dengan Al-Quran, mempunyai hubungan dengan Al-Quran. Pelajari, walaupun membacanya hanya 5 ayat per hari, lakukan. Siapa tahu sedikit demi sedikit menjadi 1 halaman. Sedikit demi sedikit menjadi 2 halaman. Sedikit demi sedikit kemudian tak lama kemudian 1 hizb. Tak lama kemudian menjadi 1 juz karena sudah cinta. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian pagi Rimari Allah. Semoga Allah SWT memberikan taufik, memfasilitasi kita untuk dijauhkan dari kufur, yaitu penyakit hati yang paling berat, tidak percaya kepada Allah, ataupun kalaupun percaya, tidak tunduk pada perintah Allah. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.